Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Nazarul Haq dengan NIM awalan kelas 1 dengan NIM akhiran 1209. Kali ini saya akan menjelaskan uh, materi tentang tugas-tugas manajemen pemasaran internasional dengan tema analisis industri internasional di bidang perhotelan. Yang pertama itu ada uh, sejarah industri hotel. Nah, industri hotel ini sudah ada pada abad ke-18 yang awalnya di London, Inggris. Pada saat itu, kata hotel digunakan sebagai hotel Garni yang merupakan rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap, baik disewakan secara harian, mingguan, dan bulanan. Istilah hotel ini pertama kali digunakan pada tahun 1797 yang merupakan asal kata Prancis dari hostess yang awalan bahasa Latin hospes. Kamar sewaan sering digunakan bersama oleh beberapa orang. Sejak abad pertama Masehi, perusahaan persewaan ini kamar ini menjadi terkenal. Ramalan perusahaan persewaan kamar yang sering digunakan adalah lodge, yang mengacu pada perusahaan yang hanya menawarkan penginapan kepada para pelancong. Industri perhotelan mengalami perubahan signifikan pada awal abad ke-20, termasuk pengenalan hotel kelas menengah yang mengutamakan kepraktisan daripada kemewahan dan keterjangkauan bagi para pelancong maupun wisatawan yang pelancong bisnis maupun wisatawan yang benar-benar membutuhkannya. Hotel-hotel ini juga berkembang secara pesat perubahannya. Selanjutnya ada pemasaran perusahaan, identifikasi perusahaan internasional. Yang pertama itu ada perusahaan induk secara khusus. Nah, perusahaan induk secara khusus ini hotel yang merupakan divisi dari atau dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan induk ini akan memberikan pedoman dan standar manajemen untuk hotel-hotel yang dimilikinya. Seperti contohnya ada Hilton Intercontinental Inc., Intercontinental Hotel, Hyatt International, Intercontinental, The Ritz-Carlton, Four Seasons, dan perusahaan jaringan hotel terkenal lainnya di antara mereka. Selanjutnya itu ada hotel khusus yang memisahkan kepemilikan dan manajemen yang berada di bawah manajemen kontrak. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, pemilik hotel membeli jasa manajemen dari usaha lain dengan membayar sejumlah uang tertentu. Contohnya itu ada Hilton dan Sheraton yang menyediakan layanan ini. Selanjutnya ada referral service, yaitu semacam kontribusi hotel yang bersifat otonom untuk tujuan bersama, seperti yang berkaitan dengan pemasaran, sistem pemesan ke kamar, dan kegiatan lain yang dianggap lebih menguntungkan jika dilakukan secara bersama-sama, tanpa harus mengubah struktur kepemilikan seperti Best Western International, eh, grup yang semacam ini yang terbesar di dunia. Selanjutnya ada penguasaan pangsa pasar dan area geografisnya. Yang pertama ada The Marriott Hotel Chain. Nah, rantai hotel Marriott ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat segmen, yaitu hotel mewah, resort kelas atas, hotel kelas menengah atas, dan hotel kelas menengah atas. Marriott cenderung memerlukan pembagian geografis saat membuka penginapan yang mewakili berbagai merek di wilayah dunia dan kota. Oleh karena itu, hotel mewah seperti Ritz-Carlton dan JW Marriott biasanya berlokasi di kota-kota dengan tinggi wisatawan yang tinggi pendapatannya. Saat mengusulkan segmentasi untuk Marriott, faktor yang dipertimbangkan yaitu pendapatan, status pernikahan, dan pekerjaan. Hotel Marriott sepenuhnya dikategorikan berdasarkan status mereka. Dari sudut pandang ini, berbagai segmen melayani kebutuhan kelompok pelanggan seperti individu yang
berpenghasilan tinggi, pebisnis, pelancong pengalaman, dan lajang. Atau juga pasangan yang sudah menikah, keluarga, maupun bisa karyawan yang sedang bekerja di luar negeri. Selanjutnya ada Hilton Worldwide Group Hotel. Hilton memiliki 18 merek yang mencakup segmen ultra mewah, kelas atas seperti Waldorf Astoria Hotel, Conrad Hotel, hingga pasar utama kelas menengah dan atas seperti Hilton, Yilin, Zun, Enjoy, Garden Hotel, dan lain-lain. Dan dalam beberapa tahun terakhir, melalui Hilton Huanpeng, membuka pasar-pasar kelas menengah di kawasan Asia Pasifik, serta mengembangkan hotel-hotel hemat. Dapat dikatakan bahwa merek Hilton mencakup pelanggan bisnis utama di dunia dan sejumlah besar wisatawan. Dengan hampir setiap merek memiliki target pasar utama tertentu, Hilton secara signifikan meninggalkan pangsa pasar hotel globalnya dengan menawarkan layanan profesional dan penuh perhatian kepada pelanggannya. Selanjutnya ada Intercontinental Hotel Group. Nah, merek ini mengidentifikasi dirinya sebagai hotel butik gaya hidup yang dirancang untuk menarik tamu pasar menengah yang peka terhadap gaya dan yang menginginkan kemewahan yang dengan harga terjangkau, layanan yang tulus, dan alternatif dari hotel beach. Dalam mendefinisikan siapa mereka, para manajer secara spesifik menargetkan tamu pasar menengah yang peka terhadap gaya, yang meninggalkan pilihan mereka ke tingkat kualitas dan selera yang lebih tinggi, tetapi mencari nilai. Selanjutnya ini ada untuk industri perhotelan, ada produsen, distributor, dan konsumen. Untuk produsen ini industri ini tentu para produsennya itu para pemilik hotel, di mana mereka menciptakan jasa berupa hotel untuk tamu menginap. Selanjutnya ada distributor, di mana untuk distributor ini di industri ini jasa-jasa yang menyediakan agen-agen perjalanan seperti website di Traveloka atau aplikasi Traveloka dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada konsumen di mana untuk konsumen di industri ini pada masyarakat atau orang yang ingin menginap ataupun menggunakan fasilitas lainnya yang ada di hotel. Jadi siapapun yang ingin menginap atau ingin memakai jasa-jasa yang ada di hotel itu termasuk dalam konsumen di bidang perhotelan ini. Selanjutnya ada strategi produk dan merek. Nah, untuk strategi produk perusahaan ini melakukan pengelompokan ke dalam 4 kelas berdasarkan tingkat layanan. Pembagian terakhir membedakan merek-merek menjadi hotel untuk masa inap pendek dan hotel untuk masa inap panjang. Perusahaan memiliki inventaris hotel global terbesar dan portofolio terbesar termasuk merek-merek unik. Fakta bahwa merek-merek tersebut dirancang secara khusus untuk setiap segmen pelanggan menciptakan pengalaman luar biasa. Bagi tamu hotel, semua jaringan merit internasional berupaya memberikan pengalaman tamu yang luar biasa, yang konsisten di seluruh hotel dan riset bermerek di semua lokasi saluran. Selanjutnya ada strategi harga. Nah, untuk strategi harga hotel ini dibuat tinggi karena tujuan utama di sini adalah menyediakan tingkat akomodasi dan pengalaman menginap terbaik dan memangkas biaya yang tidak perlu. Jadi, eh, rata-rata hotel yang internasional ini menetapkan harga yang tinggi karena ini tuh untuk eh, segmennya itu untuk kelas menengah sampai ke atas. Jadi harga yang ditetapkan itu lumayan itu di atas di rata-rata di atas rata-rata menuju tinggi. Selanjutnya ada strategi distribusi. Eh, Strategi distribusi ini dibagi dua, distribusi langsung dan distribusi melalui wholesale. Nah, untuk distribusi langsung ini dilakukan dari produsen langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Channel yang digunakan menawarkan hotel secara langsung ini dapat membeli eh, produk
ke hotel langsung atau disebut walk-in guest atau tamu dapat melakukan pembelian melalui online. Travel agent yang eh, seperti tadi bisa melalui Traveloka, Agoda maupun lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah distribusi melalui wholesale di mana agen wholesale ini mendistribusikan produknya untuk kemudian dijual ke grosir, pengecer atau lainnya. Wholesale agen ini menjual produk hotel dalam jumlah banyak sehingga harga yang didapatkan akan berbeda dari tamu yang melakukan pembelian secara langsung. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran. Nah, dalam industri perhotelan internasional ini eh, semua perusahaan hotel dan lingkup internasional itu harus mempunyai eh, harus melakukan strategi komunikasi ini. Kenapa? Nah, tujuan itu sebenarnya itu agar masyarakat eh, pertama agar calon konsumen itu dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam hotel tersebut, layanannya seperti apa, apakah tempatnya nyaman. Jadi bisa melakukan strategi komunikasi ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu ada konten digital spesialis. Nah, tugasnya ini dia tuh eh, bekerja sama dengan sosial media spesialis untuk menentukan konten-konten eh, yang akan di-up atau dipublish di sosial media mereka. Jadi, konten digital spesialis ini semacam editornya yang bekerja sama dengan sosmednya untuk apa aja isi-isi kontennya di sosial media eh, bidang hotel tersebut. Selanjutnya ada sosial media spesialis. Nah, kalau sosial media spesialis ini yang tugasnya itu untuk apa ya? Untuk mengatur atau memanage gitu eh, sosial medianya. Selanjutnya ada guest relation officer di mana berperan dalam menjalin hubungan baik dengan para tamu hotel seperti maintain komplain tamu, memberikan informasi. Jadi Ghost Generation Officer ini kayak semacam eh, kepalanya lah dalam melakukan strategi komunikasi ini karena dialah yang menjelaskan eh, misalnya ada komplain, misalnya ada informasi, nah dia itu yang bertugas untuk menjelaskan itu semua. Selanjutnya slide terakhir itu ada implementasi sustainability hotel. Nah, konsep ini saya menggunakan konsep triple bottom line dalam inti dari sustainability mengukur dampak kegiatan organisasi terhadap profitabilitas, pemegang saham, dan masyarakat dan lingkungan. Yang pertama itu ada aspek planet. Nah, aspek aspek planet ini mencakup upaya perusahaan untuk menciptakan bisnis yang sejalan dengan alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini juga mencerminkan tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan harus berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan fokus pada keberlanjutan, serta memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada aspek people. Nah, aspek people ini menekankan bahwa perusahaan harus peduli terhadap kesejahteraan manusia. Jadi, aspek ini tuh harus memperhatikan atau memperdulikan aspek-aspek manusia yang ada di industri ini. Seperti misalnya, contoh ada karyawannya, ada misalnya distributornya. Nah, hotel-hotel ini harus memperhatikan kesejahteraan manusia-manusia ini. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang sering dikembangkan meliputi pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan bisnis, di mana perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli terhadap perorangan yang berperan penting dalam operasinya. Aspek people juga menekankan tanggung jawab perusahaan
untuk melindungi sumber daya manusia termasuk memenuhi hak bekerja, menyediakan fasilitas yang memadai, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta menghindari praktek eksploitasi. Selanjutnya ada aspek profit. Nah, aspek profit ini merupakan alat ukur mencerminkan keuntungan perusahaan esensial untuk menjaga kelangsungan operasional dan pertumbuhan serta peningkatan produktivitas. Nah, fokus esensi biaya ini memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan berkembang. Perusahaan harus tetap berorientasi pada mencari keuntungan ekonomis agar dapat terus beroperasi dan berkembang. Aspek profit menekankan perlunya perusahaan beroperasi sesuai tujuan pendiriannya, yakni berusaha secara berkelanjutan dan memaksimalkan laba demi keberlangsungan hidup perusahaan. Baik, sekian dari presentasi tugas ujian akhir semester pada matkul pemasaran internasional dalam analisis industri di bidang perhotelan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.